Di zaman yang serba digital ini, pasti kalian pernah dong install satu aplikasi, dan aplikasinya itu minta nomor telepon kita ataupun alamat. Tapi kalian tahu gak sih kalau misalkan hal sekecil nomor telepon itu adalah data pribadi milik kita sendiri loh. Dengan NIM 17056255181. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Oktaviani, dan di sini aku akan membahas sedikit tentang perlindungan data pribadi nih. Di zaman sekarang ini yang semuanya serba online, kayak layanan, bahkan buat sekedar install aplikasi aja nih, kita harus nyantumin nomor telepon pribadi kita. Sebenarnya kita nih udah paham belum sih tentang hak kita sebagai konsumen? Jadi di sini aku akan ngebahas nih tentang kenapa data pribadi itu penting dan bagaimana hukum di Indonesia melindunginya. Lalu aku juga akan membahas sedikit tentang apa yang bisa kita lakuin untuk melindungi data pribadi kita. Mengapa sih data pribadi ini penting? Sebetulnya data pribadi ini mencakup seperti nama, alamat, nomor telepon, ataupun data sensitif lainnya seperti data keuangan ataupun data perihal kesehatan. Kalau misalkan data ini jatuh kepada orang yang tidak tepat, nantinya bisa disalahgunakan loh. Bisa digunakan terhadap penipuan, kebocoran identitas, ataupun penyalahgunaan informasi terkait finansial. Banyak banget nih penelitian yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan ini sering terjadi karena kurangnya perlindungan hukum dan juga kurangnya literasi dari konsumen itu sendiri. Kalau gitu, apakah ada hukum di Indonesia yang melindungi data pribadi kita? Nah, di Indonesia sendiri ya, sekarang ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang disahkan pada 17 Oktober 2022. Hal ini menjadi payung hukum utama sebagai bentuk perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, UU PDP ini mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Dan juga UU ini mengatur siapa pengendali data dan prosesor data, yaitu pihak yang mengumpulkan atau mengolah data serta mewajibkan mereka untuk menerapkan prinsip persetujuan subjek data, transparansi, keamanan, dan juga akuntabilitas. Selain itu, subjek data atau kita sebagai konsumen ini juga punya hak loh teman-teman, bahwa kita dapat mengetahui data apa saja yang dikumpulkan dan untuk apa data tersebut digunakan. Lalu kita juga bisa mengakses salinan data, memperbaiki data bila ada kesalahan, menarik persetujuan pemrosesan data, dan juga meminta penghapusan data apabila sudah tidak relevan atau persetujuannya ini dicabut. Intinya kita sebagai konsumen juga diberikan hak atas data pribadi milik kita sendiri. Meskipun begitu, masih banyak tantangan dan juga kenyataan yang berbeda di lapangan nih teman-teman. Meskipun UU PDP ini sudah ada, ternyata implementasinya ini belum sempurna. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha ini masih rendah dan juga sering terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data karena sistem keamanan yang belum memadai. Dan juga kadang nih konsumen itu kurang paham sama hak-hak mereka, sehingga saat data dikumpulkan mereka sering sembarangan memberi persetujuan tanpa menyadari risikonya. Dan juga ada pun permasalahan terkait regulasi sebelumnya. Sebelum ada UU PDP ini, perlindungan data bersifat parsial, tersebar di berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Lalu ada juga di peraturan pemerintah ataupun regulasi di sektor tertentu. Jadi pengawasannya ini tidak konsisten. Kalau gitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Sebelum membagikan data pribadi, kita bisa nih ngelakuin beberapa hal ini. Yang pertama adalah baca dulu syarat dan ketentuan dan juga kebijakan privasi. Pahami dulu nih data apa yang akan dikumpulkan, untuk tujuan apa, dan juga bagaimana data ini disimpan. Yang kedua, itu ada beri persetujuan jika yakin data tersebut relevan dan juga aman. Kalau misalkan tidak perlu, pertimbangan kembali nih untuk menolak atau tidak membagikan semuanya. Yang ketiga adalah gunakan layanan dari penyedia yang transparan.
yaitu perusahaan yang jelas reputasinya dan juga punya kebijakan proteksi data. Yang keempat, itu ada simpan bukti persetujuan atau data yang kamu submit nantinya. Kalau misalkan nanti terjadi masalah, kamu punya dasar untuk mengajukan protes ataupun ganti rugi. Yang kelima, itu ada waspada terhadap data sensitif seperti data keuangan ataupun biometrik. Jangan asal pilih tanpa mempertimbangkan dan juga memastikan keamanannya nih teman-teman. Di sini kita harus menyadari bahwa data pribadi kita itu penting loh. Kalau misalkan nantinya disalahgunakan, maka akan berakibat fatal. Maka dari itu di sini kita sebagai konsumen harus bijak dalam memperhatikan data yang akan kita kumpulkan nantinya. Di era digital ini, data pribadi kita adalah sebuah aset yang berharga, di mana kita harus menjaga dan juga melindunginya. Dan di sini hukum di Indonesia sudah berusaha melindunginya lewat UU PDP, di mana tanggung jawab besar ini berada di tangan kita sendiri sebagai konsumen. Nantinya dengan lebih sadar dan juga berhati-hati, kita bisa membantu nih untuk menjaga privasi dan juga keamanan dari data pribadi milik kita sendiri. Jadi sampai akhir video ini kita udah sedikit paham kan tentang hak kita sebagai konsumen dan juga bagaimana hukum di Indonesia ini melindunginya. Kalau begitu sekian dari aku, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.